Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Najwa Fatia Ramadina, and right now I want to review a book um, by Hasna Isani Johar by the title Writing Islam. Many Muslims from around the world grew up from places such as America, Britain, and Southeast Asia, especially Indonesia, have published literary works in various genres, such as novel, novellas, short story, poetry, memoir, and science fiction. So dari kutipan tersebut saya berpendapat bahwasannya saya setuju dengan kutipan tersebut karena memang benar banyak perempuan muslim dari berbagai belahan dunia yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia sastra. Karya-karya mereka tidak hanya memperkaya literatur dari sudut pandang yang unik, tetapi juga membantu memperkenalkan budaya dan pengalaman hidup mereka kepada audiens yang lebih luas. Dalam jenis seperti novel, short story, puisi, dan memoir, mereka sering membahas tema-tema yang terkait dengan identitas, agama, dan sosial budaya yang mungkin belum banyak yang terekspos dalam literatur arus utama. Kemudian, selain itu, keberadaan para penulis muslimah ini sangat penting dalam menyeimbangkan representasi ya, dan menyuarakan pengalaman yang jarang dibahas dalam dunia sastra barat. Dengan keberagaman asal mereka mulai dari Amerika hingga Indonesia, mereka menghadirkan perspektif yang luas dan memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan perempuan muslim di berbagai konteks budaya. Kemudian quotation yang kedua saya mengutip dari halaman 52 chapter 2 yang menyatakan in the language of Baklava, food is used as meant to understand the relationship between Diana and both her heritage in the homeland and her community in the host country. Saya juga setuju dengan opini tersebut yang menjelaskan bahwasannya makanan digunakan sebagai alat untuk memahami hubungan antara identitas seseorang dengan warisan budaya tempat asal orang tersebut jika ia baru tinggal di wilayah baru. Makanan menjadi simbol terhadap tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan seperti melalui resep-resep khas yang mencerminkan budaya asal makanan tersebut. Kemudian dari hidangan-hidangan tersebut yang dapat menimbulkan kenangan manis dan memperkuat rasa ketertarikan dengan tempat di mana kita berasal. Meskipun kita berada di tempat lain. Kemudian, selain itu makanan juga berfungsi sebagai jembatan untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Dengan berbagi atau memperkenalkan istilahnya tuh kayak kita makanan khas kita gitu. Seseorang dapat menjalin hubungan dari berbagai budaya yang dapat menciptakan pemahaman dan meruntuhkan batas-batas sosial. Maka menurut saya makanan bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga alat yang menyampaikan cerita, identitas, dan cara untuk menjalinkan hubungan di wilayah baru. Seperti dalam novel The Language of Baklava, salah satu contoh yang saya lihat dari Diana ini adalah ketika ayahnya yang Bud yang sangat mencintai makanan tradisional Yordania memasak hidangan khas seperti mansaf atau kebab. Hidangan ini mengingatkan Diana pada asal usul keluarganya dan nilai-nilai budaya yang dipegang erat oleh ayahnya. Namun, terkadang Diana merasa terjebak di antara keinginan ayahnya untuk melestarikan tradisi dan keinginannya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Amerika. Nah, kemudian contoh lain adalah ketika Diana berbagi makanan dengan teman-temannya di sekolah. Makanan Yordania ya. Dalam situasi ini, makanan menjadi alat bagi Diana untuk memperkenalkan budayanya yang mendapatkan penerimaan dari negara barunya di Amerika. Namun ada momen-momen di mana perbedaan budaya membuatnya merasa seperti tersendiri gitu tuh. Seperti ketika teman-temannya nggak tahu kalau misalnya di Yordania itu ada makan kayak kebab dan lain-lain karena kan penuh dengan rempah-rempah kalau misalnya dari timur sana. Dan rasanya pun juga beda. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya menurut saya bahwasannya makanan itu tuh emang simbol gitu, di mana kita berada.
menurut saya makanan bisa dijadikan sebagai simbol kita ada di mana kayak gitu. Yang ketiga, saya kurang setuju dengan pernyataan ini seperti yang tertera di buku. Additionally, Muslim American writers tend to use music in their buildings romance to establish their identities. The use of music can be seen through how Hajar's friend Hakim amalgamates the sound of saxophone and the club where he plays music every weekend and the sound of Azan, the music call to prayer and the mosque. Johar 2034 page 25. Karena uh, menurut saya azan memiliki nilai sakral, uh, dan seperti kita ketahui azan adalah panggilan ibadah yang dalam Islam yang memiliki makna spiritual dan religius. Dan di sini menggabungkan azan dengan suara saksofon atau menjadikannya sekedar pengingat waktu seperti untuk membuat sandwich yang terdapat di novel. Menurut saya itu kurang pas ya, soalnya kan dikarenakan azan itu kan panggilan untuk ibadah di Islam ya, dan yang harus dilakukan itu uh, yang kita sering lakukan itu ya sholat gitu maksudnya. Menurut saya seperti merendahkan makna azan sebagai simbol tauhid dan panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini menurut pandangan saya. Jadi menurut saya itu kurang pas gitu. Dan kemudian dalam segi tujuan dan fungsi pun uh, berbeda gitu tuh. Azan dengan musik. Uh, Jika musik seperti permainan saksofon atau piano biasanya bertujuan untuk hiburan, ekspresi seni atau sebagai relaksasi gitu. Dan begitupun sebaliknya azan juga itu sebuah bentuk panggilan ibadah dan pengingat di agama Islam gitu tuh. Dan menurut saya penyatuan di keduanya dalam konteks ini tuh bisa dilihat sebagai upaya menyamakan dua hal yang secara mendasar akan tetapi berbeda dalam tujuan dan fungsi. Dan menurut saya pasti hal ini akan menjadi sebuah ambiguitas dalam pemahaman tentang nilai-nilai Islam, terutama bagi pembaca yang non Muslim gitu tuh. Pasti kan akan memuai oh bahwasannya kalau di Islam ternyata seperti ini kayak gitu. Dan kesimpulan saya meskipun novel ini mungkin ya uh, mencoba menggunakan metafora untuk menjelaskan identitas diaspora Islam dengan menyamakan musik dengan azan sebagai menyamakan menyamakan musik dengan azan dapat dilihat sebagai sebelah mata menurut saya terhadap makna sakral azan itu sendiri karena azan azan itu lebih dari sekedar suara. Ia adalah panggilan suci yang memiliki tempat istimewa dalam Islam. Okay, the last is buku ini memiliki kertas yang bagus, cover yang unik dan sangat cocok untuk dibaca seperti saya yang ingin mengetahui bagaimana muslimah di Amerika luar sana, kemudian bagaimana pandangan Orientalism dan muslim diaspora di sana dalam bentuk karya-karya dari muslimah di Amerika dan Britania. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.